Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Hideout. Nah, kalau kalian tahu ya, komik Hideout ini adalah salah satu komik yang dulu pernah terbit di Indo, ya, level komik juga. Cuman dulu itu apa namanya pakai kertas koran. Nah, jadi sebagian dari kalian mungkin ada yang sudah tahu ya, ini dulu pernah salah satu judul yang pernah saya ajukan ke penerbit ya untuk dicetak ulang. Jadi ceritanya dulu itu ya waktu masih masih slam dunk ya, gua kan ke Jakarta. Nah, waktu ke Jakarta itu gua ada bawa Hideout ini ya, komik ini ke Alex ya untuk tawarin lah gimana kalau ini kita bikin cetak ulang gitu gini-gini. Nah, jadi waktu itu harganya itu lumayan mahal. Jadi saya masih ingat ya itu untuk harga yang tanpa jaket. Yang biasa ya, ini kan flip ya. Yang biasa itu 75. Terus yang pakai jaket itu 82 kalau nggak salah. 82. Terus yang French Flag ini lebih mahal dari jaket ya, biar kalian tahu ini lebih mahal, ini 88 kalau nggak salah. Terus kalau tambah lagi pembatas buku ya, tambah lagi pembatas buku itu jadinya 92 apa 95, saya lupa antara harga segitu. Jadi waktu itu kita mau waktu itu ya karena kan harganya lumayan ya 75 untuk yang nggak ada ini ya. Dan harga 75 itu diskonnya juga kecil. Beda ya dengan diskon normal ya. Jadi waktu itu nego tapi nggak ketemu harga yang pas. Jadi banyak ya dari kalian yang mungkin ada yang nanya, kok kapan nih? Padahal ya memang prosesnya itu udah panjang sih dari ngomongin sampai udah dibikin apa namanya apa desainnya ini segala macam. Ini kalau nggak salah Mas Yudo yang bikin. Cuma Mas Yudo itu udah pindah ke apa namanya Aji Yudo. Jadi sebenarnya Mas Yudo itu udah pindah ke Phoenix ya, Phoenix Gramedia. Oke. Nah, ini 2010. Nah, jadi ini adalah komik tentang apa namanya? Balas dendam, pembunuhan gitu. Kenapa saya mau ajukan ini untuk cetak ulang? Karena ini adalah komik yang gua rasa ya, aku nggak tahu tiap-tiap orang kan ada favoritnya. Ini salah satu pengarang favorit saya. Saya sukanya waktu komik Rainbow. Itu komik Rainbow bagus banget. Buat aku ya, aku rasa itu bagus banget. Tapi sampai sekarang kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nggak banyak yang tahu, terus nggak banyak yang heboh gitu. Tapi gue rasa keren banget sih ceritanya. Nah, untuk bukunya ini sendiri sudah pakai book paper. Ini bukan komik horor ya, tapi lebih ke pembunuhan. Jadi ini kalau kalian lihat gambaran ini, apakah ini horor apa enggak? Ini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 halaman warna. Jadi kalau kemarin yang kita nego itu 75 ya, itu nggak ada ininya. Jadi cover biasa. Jadi kali ini sebenarnya harganya udah lumayan murah sih karena dia cetaknya 3.000 ya, bukan 1.000. Jadi kalau kemarin kemarin 75.000 itu harus itu cetaknya 1.000. Ini 75.000 udah dapat French Flap, ini namanya French Flap. Terus harganya 75, dapat diskon normal segala macam. Oke lah. Oke, dan ini harganya sih udah murah ya. Tapi aku nggak tahu mungkin sebagian dari kalian ya kemarin aku pernah ada baca ya. Katanya, wah ini gara-gara harga collab nih makanya mahal. Tak lincong ya. Ini bukan harga collab ya. Ini harga normal biasa gitu. Jadi emang harganya segitu. Kayak Kitten juga 79 kan karena cetaknya 3.000. Kalau cetaknya under itu juga pasti di atas itu. Sengaja kita cetak banyak biar bisa tekan harga murah. Tapi ya tetap aja yang ngomong harga collab itu ya yang bilang gara-gara ini sengaja kita cetak banyak biar murah, tapi ya tetap aja sih ya. Jadi komiknya ini gambarnya seperti ini. Jadi sebenarnya kemarin itu gue ada yang kertas koran, cuma karena waktu ke Jakarta itu kan gue bawa ke apa namanya, gue bawa ke penerbit dan diambil sama penerbit, bukan diambil semacam dipinjam untuk dicek lah gitu ya, karena fisik mereka juga mereka mau cari lagi kan nggak tahu taruh di mana gitu kan, termasuk yang Jepang. Yang Jepang juga gua bawa ke sana juga komiknya.
Jadi mungkin gambarnya itu dominasi hitam. Jadi kalian baca, kayaknya dibanding yang dulu itu kayaknya kali ini lebih hitam sih. Apakah memang itunya begitu atau lumayan hitam sih. Oke. Nah ini salah satu komik yang awalnya lah ya. Jadi waktu gua ke Jakarta itu gua ada ketemu dua penerbit kan, MC sama Alex. Alex waktu itu kan masih ongoing tuh, Slam Dunk. Tapi ya gue requestnya mau bikin ini gitu kan. Terus ke MC itu gue requestnya mau bikin Solanin. Tuh. Cuman Solanin waktu itu nggak dapat lampu hijau. Kayaknya mereka bilang dulu nggak laku gitu kan. Jadi nggak dapat lampu hijau. Terus terakhir juga nggak bisa. Terakhir bukan nggak bisa sih, dari MMC-nya nggak mau eksklusif atau gimana gitu. Terakhir ya cuman dapat special order aja gitu. Nah, kalau Alex mau, cuman harganya kemarin aku nggak cocok. Karena kan gue mikirnya kalau harga tinggi juga susah jual kan. Terus belum lagi dimaki-maki sama orang ya kan, katanya cari untung banyak segala macam. Ya terakhir gue nggak jadi ambil gitu. Ya, begitulah kira-kira. Nah, untuk Hideout, cuma satu buku tamat. Aku nggak tahu ya, Alex bakal lanjut terbitin pandemi atau enggak. Nah, coba aja ya. Kalau ini laku ya, moga-moga nanti itu pandemi juga bisa diterbitkan. Jadi kemarin kenapa gue pilih Hideout dibanding pandemi? Pertama adalah komik horor yang lagi naik daun. Jadi kan komik-komik Junji itu waktu itu kan mulai kayak Gyu, eh, apa gitu kan, mulai banyak yang cari ya kan. Terus mulai rare. Nah, jadi waktu itu gue maunya, mumpung iklimnya untuk komik horor ya itu lagi naik, ya cobalah gitu kan. Nah, makanya gue request ini dulu dibanding pandemi. Memang pandemi kalau dibaca ya di waktu itu lebih, apa namanya, lebih cocok ya kan, karena kan situasi COVID segala macam gitu. Ya, tapi nggak tahu ya ini bakal pandemi bakal lanjut apa enggak ya. Tapi kalau misalnya ini laku, kemungkinan besar bakal sih. Oke, sekian untuk review komik Hideout sampai di sini ya. Jadi buat kalian yang mungkin ya pernah baca seperti Green Blood, Rainbow, Pandemic, terus ada Bestiarius ya. Beberapa karyanya mungkin agak biasa sih, kayak Green Blood dengan Bestiarius gue rasa just okay lah gitu. Tapi kalau untuk Rainbow dengan ini saya rasa bagus banget sih. Oke, sekian ya untuk review Hideout ya sampai di sini. Jadi mungkin yang agak minus itu di warnanya sih. Warnanya agak hitam, agak gelap. Gitu. Overall, it's good. Buat saya bagus ya, tapi ada beberapa yang bilang jelek. Aku nggak tahu kenapa. Tapi gue rasa oke sih. Ya, sekian untuk Hideout sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.